Dulu awal-awal mau turunin berat badan, aku makannya sedikit, bahkan sampai nahan lapar. Berat badanku turun dengan cepat. Nah tapi kok lama-kelamaan jadi susah nih turunnya, padahal makannya sudah sedikit. Yang kita ketahui kalau kita makannya sedikit, berat badan kita akan turun. Kalau makannya banyak, ya akan naik. Tapi kok lama-lama jadi nggak ngaruh lagi ya? Hai semua, welcome back to this channel. Yang baru mampir ke channel ini, salam kenal ya. Aku Ledian dan aku adalah seorang nutrisionis. Di channel ini aku akan share seputar makanan, tentang kesehatan, dan tentang diet pastinya. Jadi saat aku mau turunin berat badan, aku kurangin kalori aku secara berlebihan, sampai aku takut banget nih untuk makan. Dan setiap kali aku makan, aku bisa kayak muntahin lagi makanannya, terus jadi kompensasi dengan olahraga, terus dengan berpuasa keesokan harinya. Gimana sih kita bisa menjalankan diet tanpa khawatir sama makanan dan kalori, tanpa stres mikirin berat badan? Nah, jadi stay tune ya guys di channel ini. Ngomongin tentang berat badan, di video kali ini aku mau sharing kenapa sih meskipun nih kita udah makan dikit banget, tapi kok berat badan kita jadi nggak turun. Untuk kita yang sudah berhasil nih turunin berat badan dengan pola makan dan dengan olahraga, selamat ya guys, yuk kita tepuk tangan dulu. Semoga kita semua menjalani pola makan dan olahraga kita tanpa stres, tanpa khawatir tentang makanan yang kita konsumsi. Jangan sampai nyesel nih guys setiap kali kita makan. Dan pastinya perjalanan kita untuk turunin berat badan tidak berdampak negatif nih ke tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita sudah di tahap dimana berat badan kita udah nggak turun-turun lagi nih guys, meskipun kita makannya sudah sedikit atau sudah olahraga, apa sih sebetulnya yang terjadi ke tubuh kita? Nah guys, mungkin kita sudah sering denger ya kalau misalnya kita makannya sedikit atau asupan kalorinya kita lebih rendah daripada apa yang kita keluarkan, berat badan kita bisa turun. Tapi guys, sebetulnya ada banyak sekali faktor selain dari kalori dan makanan yang bisa mempengaruhi berat badan kita. Penyebab pertama kenapa berat badan kita nggak turun-turun nih meskipun kita udah makan sedikit. Yang pertama adalah kurang makan guys. Oke, mungkin kita bingung nih. Nah, bukannya kalau misalnya turunin berat badan harus ngurangin makanan. Tapi kalau misalnya kita bener-bener kekurangan makan, akhirnya ini akan mempengaruhi nih proses penurunan berat badan kita. Jadi nggak apa-apa nih guys kalau misalnya kita lagi defisit kalori atau lagi kurangin makan. Tapi kalau misalnya kita terlalu kurangin kalori, tubuh kita akan merasa kelaparan. Akhirnya dia akan masuk ke dalam yang namanya mode kelaparan nih guys. Dan di sini tubuh kita akan seperti menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia akan mencoba untuk menyimpan energi dan menyimpan semua kalori yang kita makan nih. Dan karena tubuh kita berusaha untuk menyimpan semua kalori yang dimakan oleh kita, akhirnya berat badan kita jadi nggak turun-turun deh. Penyebab yang kedua adalah tubuh kita sudah beradaptasi nih sama keadaan. Adaptasi di sini seperti tubuh kita ini udah terbiasa dengan pola makan dan rutinitas kita sehari-hari. Jadi saat awal-awal kita kurangin kalori, pastinya berat badan kita akan turun nih dengan cepat. Tapi seiring berjalannya waktu, kok jadi lama ya proses penurunan berat badannya? Dan ini karena tubuh kita sudah beradaptasi dan sudah terbiasa nih dengan rutinitas kita. Penurunan berat badan yang cepet banget nih di awal, biasanya yang turun adalah air ya guys, bukan lemak. Dan lama-kelamaan kalau misalnya kita kurangin kalori secara berlebihan, akhirnya kita kehilangan massa otot kita juga nih guys. Padahal otot itu sangat penting loh untuk pembentukan energi. Jadi penting banget nih guys kalau misalnya kita pertahanin massa otot kita. Nah ini dengan caranya berolahraga. Dengan kita juga melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, akhirnya kita kan berikan tubuh kita sesuatu yang baru nih. Nah ini akan membantu penurunan berat badan kita. Penyebab yang ketiga adalah sering melewati makan, tapi akhirnya malah makan lebih banyak daripada biasanya. Pernah nggak sih guys di dalam situasi dimana kita ngelewatin makan pagi, ngelewatin makan siang, tiba-tiba makan malamnya jadi kalap nih dan makan lebih banyak daripada biasanya. Ini karena kita melewati jam-jam makan nih guys, dan tubuh kita sangat pintar untuk memberi sinyal ke otak kita, oh kita udah lapar nih, kita harus makan sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya kita jadi makan lebih banyak daripada biasanya.
Tapi kalau misalnya kita makan secara teratur, tetap makan pagi atau makan siang, ini nggak mendorong tubuh kita untuk makan lebih banyak daripada biasanya. Yang keempat adalah retensi air. Nah, jadinya berat badan kita ini bisa naik karena tubuh kita mengikat lebih banyak air daripada biasanya. Jadi mungkin kita bingung nih, padahal kita udah kurangin makanan, tapi kok berat badannya nggak turun-turun. Nah, kita coba lihat dari apa sih yang sebetulnya kita makan. Jadi ada beberapa makanan yang bisa membuat kita mengikat lebih banyak air daripada biasanya. Nah, makanan yang membuat kita menampung lebih banyak air dari biasanya adalah makanan yang tinggi akan karbohidrat nih guys. Jadi seperti nasi, roti, atau mie, dan juga makanan yang tinggi akan garam dan tinggi akan gula. Jadi kalau misalnya nih di hari itu kita lagi makan banyak banget tinggi akan karbohidrat, atau makan banyak asin-asin atau manis-manis, dan pas besoknya kita lihat kok berat badan kita naik, tenang guys, itu adalah berat air yang kita tampung nih. Dan kenaikan berat badan ini bersifat sementara ya guys, karena kan air bisa keluar nih lewat buang air kecil atau pas kita lagi keringetan. Jadi tenang aja, kalau misalnya kita berat badannya naik tiba-tiba dalam satu hari, kita lihat nih apa sih yang sebetulnya kita makan sebelum hari itu. Jadi guys, itulah penyebab kenapa sih berat badan kita susah turun meskipun kita sudah makan sedikit. Semoga sharing ini membantu kita semua, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang kita kenal agar kita bisa membantu mereka juga. Sampai jumpa ya guys di video berikutnya. Bye-bye!